Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Radite Teguh Handarani, Widya Ismara Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi konsep, pengertian, dan tujuan pengendalian pelaksanaan perjanjian atau kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Materi yang terdapat dalam mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada pelatihan kepemimpinan pengawas juga berhubungan erat dengan materi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelatihan teknis sengketa hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Baiklah pemirsa, selamat mengikuti. Pada materi ini, pembahasan akan dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan kontrak atau perjanjian yang akan membahas terlebih dahulu 1. Konsep 2. Pengertian dan 3. Tujuan dan pentingnya aktivitas pengendalian dokumen kontrak atau proyek. Untuk meminimalisir risiko dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan barang jasa, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses pengendalian memiliki fungsi yang vital dan strategis. Untuk itu, sebelum membahas pengertian risiko dan analisis risiko dalam pengadaan barang jasa, yang pada materi ini akan kita batasi pada ruang lingkup pelaksanaan kontrak perjanjian, akan kita bahas terlebih dahulu tentang konsep, pengertian, serta tujuan dan pentingnya aktivitas pengendalian. Konsep dan pengertian pengendalian. Pengendalian secara etimologis atau asal kata berasal dari kata kendali, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna pengendalian sebagai berikut. 1. Proses, cara, perbuatan, mengendalikan, dan pengekangan. Arti yang kedua, pengawasan atas kemajuan pelaksanaan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil-hasil pengawasan. Definisi tentang pengendalian sebagaimana diungkapkan oleh Wilson dan Campbell mendefinisikan fungsi pengendalian sebagai alat pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana dapat dicapai. Sejalan dengan pengertian tersebut, Harold Kunz dan Cyril O'Donnell menjelaskan 3 langkah pengendalian, yaitu yang pertama, menetapkan standar. Kedua, mengukur prestasi kerja sesuai dengan standar. Yang ketiga, memperbaiki dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki dari standar dan perencanaan. Dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan agar proses pencapaian tujuan manajemen dan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan yang telah ditetapkan dalam kontrak pengadaan barang atau jasa meliputi pemenuhan terhadap 1. Persyaratan kualitas atau mutu. Yang kedua, persyaratan waktu, dan yang ketiga, persyaratan biaya. Pelaksanaan pengendalian dilakukan dengan cara memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang jasa menjalankan kewajibannya masing-masing dan memperoleh
hak-haknya sesuai substansi yang tercantum dalam kontrak. Setelah kita mengetahui konsep, pengertian, dan tujuan pengendalian pelaksanaan kontrak atau perjanjian dalam pengadaan barang jasa, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan berikut. Pernyataan berikut yang tidak termasuk tujuan pengendalian dalam kontrak adalah A. Pemenuhan persyaratan waktu, B. Pemenuhan persyaratan perizinan, C. Pemenuhan persyaratan kualitas atau mutu, D. Pemenuhan persyaratan biaya. Baik, silakan pemirsa menjawab. Tentu saja jawabannya adalah B. Pemenuhan persyaratan perizinan. Mudah bukan? Demikian materi konsep, pengertian, dan tujuan pengendalian kontrak pengadaan barang dan jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat, salam Taksim.